Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 11 yang beranggotakan saya sendiri Nur Aini dan partner saya Muhammad Irfan akan menjelaskan tentang psikosis fungsional. Untuk yang pertama yakni pengertian psikosis fungsional. Menurut Singgih D. Gunarsa, psikosis adalah gangguan jiwa yang meliputi keseluruhan kepribadian sehingga penderita tidak dapat menyesuaikan diri dalam norma-norma hidup yang wajar dan berlaku umum. Jadi ketika yang dimaksud dengan psikosis itu sendiri yakni tentang gangguan jiwa yang mana seorang individu itu seluruh kepribadian individu itu tidak dapat menyesuaikan diri dalam norma-norma yang berlaku umum, artinya berbeda dengan yang lain. Gangguan ini dapat menghilangkan kesadaran seseorang akan kenyataan karena adanya seorang penderita yang tidak lagi berhubungan dengan realitas dan lebih memilih hidup dengan dunia sendiri. Jadi orang yang mengalami gangguan ini tuh dia tuh lebih senang hidup dengan dunianya sendiri sehingga kesadaran akan realitas yang ada itu hilang karena dia tuh fokus dengan dunianya sendiri. Dalam masyarakat umum gangguan ini disebut dengan orang gila. Berdasarkan penyebabnya, psikosis itu sendiri dibagi menjadi dua jenis, yaitu psikosis organik dan psikosis fungsional. Adapun pengertian dari psikosis fungsional itu sendiri merupakan penyakit jiwa yang bersifat non-organik atau non-fisik yang ditandai dengan disintegrasi kepribadian dan ketidakmampuan dalam melakukan penyesuaian sosial. Jadi kan tadi udah dijelaskan di situ kalau psikosis itu ada dua. Berdasarkan penyebabnya tuh psikosis itu ada dua. Yang pertama tentang psikosis organik dan psikosis fungsional. Untuk psikosis fungsional itu sendiri merupakan gangguan jiwa yang bersifat non-organik atau non-fisik. Berarti bukan fisiknya tapi jiwanya. Terus psikosis fungsional ini juga merupakan gangguan mental berat dan parah karena individunya yang tidak mampu berhubungan dengan dunia luar, terputus dengan kenyataan hidupnya sendiri dan tidak mampu berfungsi secara sosial. Adapun gangguan jiwa ini secara garis besar itu disebabkan oleh dua faktor, yaitu satu faktor keturunan. Maksud dari faktor keturunan di sini yakni pembawaan yang diwariskan secara mental oleh orang tua atau salah satu generasi sebelumnya di keluarga yang juga mengalami gangguan jiwa ini. Sedangkan faktor yang kedua itu adanya kebiasaan mental yang buruk serta pola kebiasaan yang salah sejak masih anak-anak. Sedangkan yang ketiga yakni maladaptasi, yakni termasuk orang yang tidak mampu beradaptasi. Yang keempat, tekanan jiwa yang berasal dari konflik-konflik pribadi yang serius dan kurang adanya integrasi kepribadian. Yang sedangkan selanjutnya yakni tentang gejala-gejala psikosis fungsional. Adapun gejala-gejala dari psikosis fungsional itu yang pertama yakni tidak adanya kesadaran pada kenyataan karena mengalami putus hubungan dengan dunia nyata sehingga terkadang muncul kata-kata aneh yang hanya dimengerti oleh individu itu sendiri. Jadi gejala yang pertama ketika ada seseorang individu itu yang dia itu hilang kesadaran akan kenyataan yang ada sebab dia itu terlalu fokus dengan dunianya sendiri sehingga keluar kata-kata aneh yang hanya dimengerti oleh individu itu sendiri.
Yang kedua yakni mengalami pemecahan kepribadian serta disorientasi terhadap lingkungan dengan mengalami gangguan afektif yang parah sebagai reaksi terhadap tekanan batin serta tekanan sosial. Gejala yang ketiga yakni mengalami maladjustment berat, juga disorganisasi dan tidak dapat menyesuaikan fungsi-fungsi kewajibannya, intelijensinya, juga perasaan dan kemauan sendiri. Seperti contohnya itu dia tuh menceritakan sesuatu yang sedih tapi sambil tertawa. Adapun yang keempat yakni tidak dapat menemukan respon yang tepat terhadap lingkungan sekitar dan bertindak kegilaan, maniak atau eksentrik. Contoh, selalu tertawa mengkikik tanpa bisa dihentikan. Yang kelima yakni salah dalam menilai dunia luar dan selalu melakukan introspeksi secara mendalam dan berlebihan sehingga menjadi terlalu keras terhadap dirinya sendiri. Jadi dia tuh dalam menilai dunia luar tuh dia selalu merasa bahwa dirinya itu harus sama ininya sehingga menjadi terlalu keras terhadap dirinya. Yang keenam yakni sering dibayangi oleh halusinasi atau delusi dengan adanya kegembiraan secara berlebihan dan pikirannya tuh melayang. Yang ketujuh menjadi agresif, kasar, keras kepala, kurang ajar, meledak-ledak, tidak bisa tenang, ribut, dan sangat berbahaya untuk dirinya sendiri dan orang lain, serta kerap ingin melakukan bunuh diri. Jadi ketika orang itu menjadi agresif, kasar, keras kepala, kurang ajar, tidak bisa tenang, itu dapat membahayakan untuk dirinya sendiri dan orang lain. Dan itu juga merupakan gejala-gejala dari psikosis fungsional. Yang terakhir yakni selalu merasa ketakutan dan kebingungan dan kacau secara emosional. Pada gejala ini tuh sering dia tanpa ada sebabnya tiba-tiba dia tuh kayak merasa ketakutan, bingung, kacau. Pokoknya kacaunya tuh secara emosional seperti tiba-tiba sedih, teriak-teriak tanpa ada sebab yang jelas. Nah, oke teman-teman, sebenarnya itu ada jenis-jenis psikosis fungsional. Yang pertama itu ada skizofrenia. Skizofrenia ini merupakan bentuk psikosis fungsional yang paling berat dan menimbulkan disorganisasi personalitas yang terbesar. Skizofrenia berasal dari bahasa Yunani yaitu schizein yang artinya retak atau pecah, dan phren yang artinya pikiran, yang selalu dihubungkan dengan fungsi emosi. Dengan demikian, seseorang yang menderita skizofrenia adalah seseorang yang mengalami keretakan jiwa atau keretakan kepribadian secara emosi. Gangguan ini bagian kasusnya dideteksi dari awal masa remaja dan usia dewasa. Orang-orang yang mengalami gangguan ini cenderung menjauh dari masyarakat dan mengisolasi dirinya, terputus dari lingkungannya, mengalami penurunan fungsi dalam kehidupan sehari-hari, serta kehancuran pribadi yang tampak dari ekspresi. Selanjutnya ada tanda dan gejala skizofrenia. Itu ada dua, gejala positif sama gejala negatif. Gejala positif itu ada halusinasi dan ilusi. Nah, halusinasi ini pasien skizofrenia atau penderita skizofrenia mengalami halusinasi selama stimulasi ini terlalu kuat dan otak tidak mampu menyerap dan memproses rangsangan yang masuk. Sehingga penderita skizofrenia umumnya dapat mendengar suara atau melihat sesuatu yang sebenarnya tidak ada atau mengalami sensasi yang tidak biasa pada tubuhnya. Terkadang suara yang didengarnya itu menenangkan, namun di lain waktu suara tersebut menyuruh melakukan sesuatu yang sangat berbahaya. Itu seperti bunuh diri atau lain sebagainya. Yang kedua ada ilusi. Itu keyakinan yang kuat dalam interpretasi sesuatu yang terkadang bertentangan dengan kenyataan sebenarnya. Misalnya, penderita skizofrenia menganggap lampu lalu lintas merah
kuning, dan hijau di jalan sebagai sinyal ruang. Mereka juga selalu merasa diawasi atau diserang, padahal sebenarnya tidak demikian. Kebanyakan pasien tidak mampu memahami hubungan antara kenyataan dan logika, sehingga membuat penderita skizofrenia tidak bisa memiliki atau bisa memahami siapa dirinya, tidak berpakaian, dan tidak mengerti apa itu manusia. Berikutnya ada gejala negatif. Pada gejala ini pasien akan kehilangan motivasi hidup serta energi dan minat pada hidupnya, karena penderita skizofrenia hanya memiliki energi yang sedikit, maka dia tidak mampu melakukan aktivitas maupun kegiatan yang lain selain tidur dan makan. Pasien skizofrenia mempunyai perasaan yang tumpul dan membuat emosi pasien itu menjadi datar. Dan juga pasien dengan skizofrenia tidak ada ekspresi yang digambarkan, baik dari raut muka maupun gerakan tangannya. Seakan-akan dia tidak memiliki emosi apapun. Akan tetapi bukan berarti pasien yang menderita skizofrenia ini tidak bisa merasakan perasaan apapun. Mungkin bisa menerima perhatian dan pemberian dari orang lain, tapi tidak bisa mengekspresikan balik perasaannya apa yang dirasakan tadi. Selanjutnya itu ada jenis skizofrenia. Yang pertama ada skizofrenia disorganis. Seseorang individu mengalami delusi dan halusinasi yang memiliki makna yang sedikit atau tidak bermakna sama sekali, seperti arti kata disorganized. Seorang individu dengan skizofrenia tersebut mungkin akan menarik diri dari kontak dengan manusia dan mungkin mundur untuk menunjukkan perilaku dan gerak tubuh yang konyol seperti anak-anak. Yang kedua ada skizofrenia katatonik. Perilaku yang aneh terkadang muncul dalam bentuk keadaan tidak bergerak sama sekali, seperti orang pingsan. Ketika berada dalam keadaan ini, individu dengan skizofrenia katatonik sebenarnya sepenuhnya sadar akan apa yang terjadi di sekitarnya. Terus ada skizofrenia paranoid. Biasanya muncul dalam bentuk sebuah sistem yang terelaborasi berdasarkan pada pemaknaan yang salah terhadap kejadian tertentu. Terus ada skizofrenia tidak bergolong. Ini perilaku yang tidak teratur, bisa halusinasi, delusi, dan inkoherensi diagnosis. Ini digunakan ketika gejala individu tidak memenuhi kriteria untuk satu dari 3 jenis skizofrenia lain, atau memenuhi kriteria untuk lebih dari satu jenis. Ya, selanjutnya ada bipolar. Itu yang pertama ada mania. Mania itu gejalanya seperti terlalu bahagia, berenergi, dan selalu bersemangat. Yang kedua sangat sensitif dan mudah tersinggung, kurang tidur atau merasa tidak butuh tidur yang lama, berbicara sangat cepat dan mengubah topik pembicaraan dari satu topik ke topik yang lain. Terus pikirannya itu merasa seperti berpacu. Terus berpikir bisa melakukan banyak hal sekaligus. Yang terakhir, sering membuat keputusan yang buruk seperti makan dan minum secara berlebihan, terus menghabiskan banyak uang atau melakukan hubungan seks yang beresiko. Terus berbeda dengan fase mania, depresi membuat pengidapnya sangat sedih dan sulit untuk beraktivitas. Contohnya itu sangat sedih, khawatir, hampa, atau putus asa. Terus kehilangan ketertarikan dalam melakukan kegiatan sehari-hari, makannya lebih sedikit, sering mengantuk dan malas, terlalu sadar diri dan minder, sulit berkonsentrasi. Terus adanya pemikiran untuk bunuh diri. Yang terakhir itu penyebab bipolar itu ada yang pertama ketidakseimbangan zat kimia dalam otak. Yang kedua genetik yang diturunkan oleh salah satu anggota keluarga yang mengalami bipolar.
Terus pengaruh lingkungan keluarga maupun sosial seperti trauma masa kecil yang sulit dilupakan, kekerasan fisik, kekerasan seksual, kehilangan orang terkasih, dan tragedi lainnya. Yang keempat ada kejadian yang menyebabkan stres sehari-hari seperti kesepian, patah hati, pemutusan kerja, tekanan dari orang dan lingkungan sekitar, bahkan pernikahan. Yang terakhir itu penyebabnya bisa berasal dari alkohol dan obat-obatan. Ya, itu tadi dari kami tentang psikosis fungsional. Kurang lebihnya kalau ada salah kata mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.